Yang kami patut duga dari selama Nopi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Nopi, bukan rekening bersama. Coba kalian lihat itu di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja, Bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Perlu saya absen ODGJ yang ditelantarkan. Perlu saya laporan kepada Anda, ya. Patut diduga Anda adalah penjahat kemanusiaan. Konflik sengit terkait uang donasi 1,5 miliar rupiah yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti nampaknya tidak hanya berkembang semakin panas, tetapi juga melebar kemana-mana. Bagaimana tidak, memanasnya konflik itu bahkan mendorong pihak Agus untuk membeberkan fakta-fakta tersembunyi terkait legalitas dan sepak terjang mengejutkan dari yayasan milik Novi. Tak berhenti sampai di situ saja, pihak kuasa hukum Agus Salim bahkan membongkar bahwa Pratiwi Novianti diduga pernah terlibat dalam penyalahgunaan barang-barang terlarang. Lantas benarkah pihak Agus sampai menganggap jika Novi adalah penjahat kemanusiaan? Serta mungkinkah pula pihak Agus merasa besarnya donasi yang diterima membuat Pratiwi Novianti gelap mata? Yang kami patut duga dari selama Nopi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Nopi, bukan rekening bersama. Yang bisa mengambil alih uang itu adalah Nopi, ya, bukan orang lain. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya. Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Nopi aja, ya. Dan karyawannya pun sekarang sudah berkomunikasi dengan kami. Ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Nopi sambil melaporkan, "Bang, itu memang modus Nopi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh, ya. Hampir 150 juta saya. Setengah mati, kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini, ya. RDLO, darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Paham? Saya nggak suka dengan framing ini yang membuat semua orang membenci Bang Farhad Abbas, membenci lawyer-lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau mau perang kita perang. Caranya jangan main halus tapi nyubit gitu kan. Kita sudah kirim somasi, ya. Bang Farhad sudah kirim somasi, dan salah satunya adalah meminta terkait legalitas, ya. Kenapa saya katakan legalitas yang diragukan? Karena yayasan ini tahun 2023 pernah bermasalah, ya, terkait perizinan yayasan itu gitu kan, seperti itu gitu ya. Ya patut dicek kembali, patut di audit kembali, ya seperti itu ya. Kalau dia mampu menunjukkan izin dan sebagainya lewat somasi yang kita berikan, yang deadline-nya besok, ya berarti benar adanya. Kalau enggak, ya bisa patut dipertanyakan seperti itu. Coba kalian lihat itu di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja, Bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar nggak dia pemakaian narkoba. Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami, ya. Kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari, ya gitu. Kaget sih, karena aku mikirnya kan udah selesai ya. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di sini. Iya, udah maaf-maafan juga. Terus ya nggak ada
maksudnya nggak ada kendala apapun. Nah, kemarin setelah aku pulang dari sini juga Mbak Elmi ada komunikasi, alhamdulillah. Kayak saya, Elmi, saya berterima kasih dan lain-lain lah, basa-basi gitu. Aku kira semua baik-baik saja, berjalan dengan baik-baik saja. Perlu saya absen ODGJ yang ditelantarkan. Perlu saya laporan kepada Anda, ya. Patut diduga Anda adalah penjahat kemanusiaan. Anak dipilih-pilih loh, Mbak. Daftarnya ada di yayasan, ya. Hari ini ada 2 orang yang melaporkan dinas yayasan di Malang dengan di Lamongan, ya. Dulu pernah bermasalah dengan orang ini, bawa bodyguard di situ, dan akhirnya dibayar dengan uang, dibalikin lagi tuh simbahnya. Banyak orang yang laporan ke saya, ya. Jadi saya patut menduga kita uji aja di pengadilan, ya. Tak dapat dipungkiri memang, memanasnya polemik ini telah membuat legalitas yayasan milik Pratiwi Novianti benar-benar dipertanyakan. Mengingat gencarnya aksi pihak Agus yang tak kunjung lelah menyuarakan hal itu, apalagi sudah diketahui bahwa Agus Salim sendiri telah mengembalikan uang donasi yang ia terima itu kepada yayasan sosial milik Pratiwi Novianti. Dalam kesempatan yang sama, Agus Salim pun menjelaskan dengan suara lirih jika sebenarnya ia tidak ikhlas dengan hal itu. Namun, apa mau dikata, pengembalian uang tetap ia lakukan guna memberikan ketenangan dalam hidupnya. Lantas, seperti apa pihak kuasa hukum Agus menanggapi pengembalian uang itu? Ini salahnya apa? Kemarin para donatur yang ngomong mengembalikan donasi sudah dikembalikan senilai 1,3 miliar dengan uang Deddy Sumargo 93 miliar, dan kami nyatakan udah tidak ada lagi uang yang Nopi permasalahkan di sini. Mau nuntut Mas Agus apa lagi? Kalau Mas Agus penjahat dari kemarin sudah diambil duitnya, dia pulang ke Aceh, betul nggak? Dia bukan penjahat, dia orang baik, dia kembalikan. Tahu nggak teman-teman, dari awalnya muncul permasalahan ini? Coba kalau permasalahan ini cuman ini donasi ke Agus, tapi permasalahan konflik of interest-nya jangan dibawa ke publik, ya. Jadi seolah-olah Nopi itu tanpa dosa, tanpa masalah, ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, ada nggak legal standing daripada Nopi untuk menguasai uang itu? Ada nggak amanah dari orang yang menyumbang untuk melalui Nopi? Kalau melalui Nopi, kenapa nggak langsung ke rekening yayasannya? Tahu nggak donasi itu apa? Sumbangan sukarela. Bukan ditaruh di celengan masjid terus si Agus nyolong dari masjid, tidak. Langsung ke rekening pribadi dia. Nggak ada namanya dinas sosial. Selama Agus tidak minta-minta, dia dikasih itu haknya, hak pribadi orang. Jadi jangan permalukan. Wah, itu kan kredibilitas saya dipertaruhkan, itu poin pertama. Yang kedua, ini adalah amanah, Bang. Amanah dari masyarakat di seluruh Indonesia yang peduli sama Mas Agus. Kalau saya membiarkan hal ini, nanti yayasan saya dipertanyakan, Mbak Novi, itu gimana Mas Agus kemarin udah diopen donasiin, dioperasi nggak? Jadi nggak dia? Uangnya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Itulah gunanya transparansi. Bisa nggak Anda menjamin? Patut diduga ketika seorang penjahat mengambil uang tersebut setelah pindah ke yayasan, bisa nggak ada yang menjamin? Indonesia itu negara hukum, pasal 1 ayat 3. Kan netizen sekarang berasumsi bahwa, oh ya, saya percaya deh sama Mbak Nopi akan baik-baik aja. Ini kepolosan Mbak Nopi, meskipun Mbak Nopi punya etikat baik, dia punya niat baik untuk membantu Mas Agus pengobatan segala macam, ya kan? Nah, kan tidak harus seperti itu, Bang. Ya. Tidak harus mengambil gitu kan. Dia audit aja kan gitu. Mas Agus nurut nggak waktu uang masih dimasak? Mas Agus, saya nggak setuju uang dibuat beli yang lain. Kan bisa menurut kan? Karena Mas Agus adalah orang yang berhutang budi kepada Mbak Nopi, ya. Awal juga baik-baik aja, gak ada masalah. Di awal itu juga pas yang dapat 35 juta itu gak ada masalah. Cuma dia bilang gini sama Agus, Mas Agus, emang mata Mas Agus nih udah nggak bisa mau di dokter mana aja katanya gitu. Ya udah Mas Agus fokus aja ya ke RSCM dulu aja katanya gitu. Kenapa setelah itu udah dapat uang gede bisa menjadi timbul fitnah-fitnah, maksudnya yang kayak yang memberi kesimpulan menjelekkan apalah ini kan gitu sih kok bisa jadi sampai ke sana gitu, tiba dapat yang gede kayak gini gitu. Intinya mereka tidak memperkarakan uangnya. Mereka memperkarakan harga dirinya.
mereka merasa hidupnya dalam bulian, ya, dalam ketakutan, dalam ancaman, bahkan mereka akhirnya kemana pun harus pakai cadar seperti itu. Jadi mereka sudah kehabisan akal harus berbuat apa, ya, akhirnya minta tolong ke saya dengan harapan mereka, nama baik mereka bisa dikembalikan, ya, jadi tidak dibully lagi, ya, awalnya seperti itu gitu loh. Jadi ya itu emang hak buat mereka, ya, bagaimanapun gitu loh, semua orang hak buat mendapatkan perlindungan gitu loh, ya. Jadi saya sebagai advokat ya bekerja berdasarkan prosedur hukum yang ada, ya. Kalau memang itu dianggap kita perlu membuat laporan, ya kita laporkan, ya, berarti artinya apa yang dilakukan oleh N itu memiliki celah hukum, ya, untuk dilaporkan seperti itu. Terlepas dari kejutan-kejutan baru yang tak kunjung berhenti menyeruak luas, harus diakui jika polemik ini benar-benar telah memantik rasa penasaran orang banyak. Ya, sederet selebritis hingga tokoh-tokoh besar pun ikut bersuara dan menyerukan komentar mereka masing-masing. Dan uniknya pula, kisruh uang donasi itu sampai pula ke telinga sederet advokat dan praktisi hukum. Lantas, seperti apa penjelasan mereka terkait permasalahan ini dalam kacamata hukum? Mungkinkah langkah besar yang diambil Agus Salim saat ini terbilang tepat di mata hukum? Serta benarkah pula memanasnya kisruh ini memang tidak dapat dihindarkan? Seharusnya tidak harus sampai sejauh ini. Karena di awal itu kan antara mereka berdua tujuannya untuk membantu pengobatan Agus. Ingat ya, pengobatan Agus. Sehingga atas izin Agus, Novi melakukan open donasi dan telah terkumpul donasi dari masyarakat. Dana-dana masyarakat terkumpul itu langsung masuk ke rekeningnya Agus. Nah, masyarakat yang prihatin atas kondisi Agus itu berharap dana dari masyarakat tersebut dapat dipergunakan oleh Agus dengan baik untuk segera matanya dioperasi, untuk segera matanya diobati. Kalau sudah sampai sejauh ini, ya kita tinggal tunggu aja perkembangan di Polda Metro Jaya. Dan kalau ada orang lain minta audit yayasannya Novi, ini salah besar. Karena apa? Tidak ada kausalitas, tidak ada legal standing dari orang-orang pribadi untuk mengaudit yayasan daripada miliknya Novi. Karena yang namanya yayasan itu sudah berbentuk badan hukum. Dan kalau memang diaudit, itu ada yang meminta adalah negara terkait memang hal-hal misalnya pajak dan lain-lainnya. Kalau dilihat dari kronologi cerita, memang ini adalah hak Agus, di mana bantuan sosial atau donasi itu diterima sama Agus secara sah, ya kan? Secara sadar sudah dipindahkan dari ribuan orang ke Agus. Bahkan Agus juga berhak untuk menerima itu, kan, secara hukumnya, ya kan. Tetapi ternyata ada beberapa informasi bahwa uang yang di Agus ini dipergunakan tidak untuk seperti apa yang dialami. Ya, secara moral itu tidak baik, dan secara harfiahnya, ya, secara bahwa seseorang yang sudah dibantu untuk melakukan satu pengobatan mata harusnya dipergunakan sesuai apa yang diperuntukkan. Ini kan udah sangat mencerminkan ketidakbaikan, ya, apa yang sudah disampaikan orang lain ternyata dia tidak amanah untuk menggunakan uang tersebut. Itu sangat tidak baik. Tetapi akhirnya uang itu dikembalikan, ya. Nah, proses pengembalian uang ini tentunya harus melalui mekanisme. Mekanisme apa? Mekanisme yang baik. Artinya bahwa pemindahan uang tersebut itu harus sama-sama sepakat. Sepakat apa? Ada hubungan hukumnya. Nggak bisa dari proses uang itu masuk dari para donasi ke Agus,
terus dipindahkan ke yayasan. Apa korelasi hukumnya? Karena hubungannya adalah hubungan perpindahan hak secara murni, ketika dia sampaikan, si donatur atau pihak ketiga menyampaikan, oh kami udah ngasih uang ke sini tapi uangnya dipakai buat ini, itu terjadi pencemaran nama baik kalau disampaikan di depan publik. Kalau dia disampaikan di media atau dia buat podcast, ya pencemaran nama baik. Siapa yang dicemarkan? Ya si penerima donasi. Jadi kalau ceritanya penerima donasi ini kemudian melaporkan seseorang atau pihak ketiga menceritakan itu, udah benar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.